Saudara, harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur terpantau naik. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak Lebaran Idul Fitri lalu. Tak hanya di pasar lokal, kenaikan juga dialami pedagang di Pasar Induk Cipinang. Kenaikan harga beras terjadi pada beras perak hingga beras jenis premium. Kenaikan disebut telah dirasakan selama 6 bulan, sekitar sejak Lebaran Idul Fitri 2025 lalu. Pasca aksi yang demonstrasi terjadi di wilayah Indonesia, stok beras di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung aman, saudara. Saat ini tersedia 8 ton beras premium di pasaran, sementara 200 ton lainnya segera masuk dalam waktu 2 hari ke depan. Beberapa merek beras medium masih terbatas, meski beberapa retail masih menyediakan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Dengan hari ini, stok kesediaan beras yang ada di Kota Pangkal Pinang masih kita kategorikan aman terkendali. Salah satunya informasi yang kita dapatkan dari PT Rantai Mas, bahwasanya stok yang tersedia sampai dengan kemarin itu ada sekitar 8 ton. Kemudian jenis berasnya adalah premium 118. Kemudian insya Allah juga akan terdistribusikan ke Pangkal Pinang itu sekitar 200 ton dalam waktu 2-3 hari ini. Sementara itu, saudara, harga beras di pasar sederhana Kota Bandung, Jawa Barat masih normal. Untuk beras medium dijual Rp14.000, premium Rp16.000 per kilogramnya. Tak hanya harga beras yang normal, stok beras juga masih aman. Gimana Pak? Normal apa ada kenaikan? Biasa aja. Biasa aja. Kalau untuk jenis medium berapa harganya? Yang paling murah itu 14. Ini segini tergolong biasa Pak ya? Iya. Kalau untuk penjualan gimana Pak? Biasa-biasa aja. Kalau stok Pak? Sudah ada ya. Normal ya? Ya. Lalu bagaimana pantauan harga beras di Cipinang, Jakarta? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juru kamera Hanil Revelino. Cindy, benarkah harga beras dari berbagai jenis mulai dari perak, medium, dan premium naik? Dan apakah ini membuat pembelian menurun? Kami penurunan harga sedikit, sekitar Rp200-300 per kilogram. Tapi ya begitu juga dengan yang premium dan juga perak. Saya tunjukkan misalnya ini yang dijajakan di area luar toko, ini adalah beras jenis premium tapi premium yang bawah. Nah ini misalnya ada jenis bermerek Lobster, ini harganya biasanya sekitar Rp13.500 per kilogramnya. Tapi sekarang menjadi sekitar Rp13.750. Memang kenaikannya sekitar Rp250 perak, tapi itu per kilogram. Kita bayangkan kalau misalnya ini adalah pasar grosir yang membelinya bisa ton, bisa kuintal dan lain-lain. Dan sementara kalau yang sampingnya juga sama, ada kenaikan dari Rp13.400 jadi sekitar Rp13.600. Dan memang kalau di sini pembelian dilakukan minimal sekitar 1 karung. Dan tadi ada yang beli memang untuk dijual lagi, eceran di pasar, ada juga untuk kebutuhan di warung. Dan kenaikan sedikit saja beras apabila dikalikan dengan jumlah pembelian yang tinggi tentu akan lebih berdampak. Nah sementara kalau di sana ini misalnya ini adalah beras jenis medium yang tadi disebutkan ada penurunan sekitar Rp200-300. Sementara kalau misalnya beras jenis premium yang berkualitas paling tinggi kenaikannya bisa sampai Rp2.000 per kilogram. Misalnya tadi kalau dijelaskan merek Pandan Wangi, dan beras jenis perak juga ada kenaikan sampai Rp1.000. Kita langsung tanyakan, Mas Anto boleh bergabung bersama kami. Mas Anto, ini dipastikan ya kenaikan di beras jenis perak dan juga premium, betul ya? Iya, kenaikan yang cukup drastis itu di jenis Pandan Wangi sama IR42. Kalau perak naiknya Rp1.000 per kilo, Pandan Wangi Rp2.000 per kilo. Kalau beras premium naiknya Rp200 per kilo. Kalau medium turun Rp200 per kilo. Ini bisa ada kenaikan yang lumayan sampai Rp2.000 per kilo, itu karena apa sih Mas? Karena emang jenis IR42 sama Pandan Wangi itu emang produksinya emang dikit sekali.
Tapi bisa dari Lebaran itu juga alasan sama, memang karena produksinya dikit atau ada faktor lain? Kalau secara umum kenaikan beras itu emang faktor pengadaan bulog, pembelian beras lokal itu tadi yang biasa diisi pakai beras impor. Nah, tahun ini kan pengadaannya lewat beras lokal petani ya. Nah kan informasinya tadi udah dari Lebaran ya ada kenaikan. Itu tuh dari Lebaran harganya naik terus sampai sekarang atau dari Lebaran naik kemudian bertahan di angka tinggi? Dari Lebaran naik agak naiknya bertahap gitu ya. Dan sampai sekarang ini udah stabil di atas. Stabil di atas. Tapi kalau di grosir ngaruh nggak sih Mas ke pembelian? Kalau di grosir untuk penjualan justru kalau istilahnya retail modern itu kosong, pasar tradisional itu ramai. Kita kan melayani pasar tradisional ya, pasar becek gitu ya. Oke, berarti nggak ngaruh ya. Tapi kalau yang lain dari pembeli sendiri kan ada yang dari warung, ada yang pengecer, mereka mengeluhkan kenaikan harga nggak sih Mas? Ya kalau istilah reseller pengecer itu ketemunya langsung konsumen mungkin ada ini ya keluhan konsumen. Kalau kita kan ketemunya sama reseller, jadi ya udah pada tahu langganan saya. Biasanya sehari bisa berapa ton yang dijual? Kalau tiap pedagang beda-beda ya. Kalau kita ya di kisaran 100 ton sampai 200 ton. Dan itu masih stabil sampai sekarang ya. Oke, Mas Anto, makasih banyak ya sudah berbagi. Nah kalau di sini tadi informasinya memang ada yang dikirimkan ke pasar-pasar tradisional, pokoknya areanya masih di Jabodetabek. Sementara kalau warung juga untuk yang jaraknya kurang lebih masih dekat. Kalau untuk Pandan Wangi tadi yang disampaikan ada kenaikan sampai Rp2.000 per kilogramnya, itu di toko sini stoknya lagi kosong. Nah sementara tadi kita bandingkan juga dengan pasar tradisional di Pasar Enjoy, jaraknya tidak jauh. Di sana kenaikan ada di semuanya dan itu dikeluhkan langsung oleh pembeli. Ya ia mengeluhkan kalau kenaikan ini sudah dari 2 minggu lalu setidaknya yang dirasakan. Kemudian juga beras Pandan Wangi juga memang kenaikannya Rp2.000 sampai Rp2.500, dari Rp16.000 bisa sampai Rp18.000, bahkan hampir Rp19.000 itu yang dikeluhkan. Dan tidak hanya beras itu yang membebani dari masyarakat ataupun juga pembeli. Tadi kami sempat lihat-lihat tidak hanya beras tapi ada harga cabai juga naik. Misalnya kalau cabai keriting tadi dari sekitar 30 sampai 32.000 bisa sampai 40 bahkan Rp45.000. Ada cabai merah juga dari 25.000 sampai 28.000, minyak goreng juga naik. Kemudian juga harga telur dikhawatirkan oleh pedagang juga naik dari yang sekarang masih Rp27.000. Kalau dari pemerintah sebenarnya bilang anomali, kenapa stok beras banyak tapi kok harganya tinggi di pasaran? Kalau dari pemerintah bilangnya karena ada kenaikan harga gabah dari HPP-nya. Nah itu mengapa dari pemerintah juga sekarang sedang menggencarkan operasi pasar, itu strateginya. Yang satu lagi adalah dengan mencari strategi agar harga di tingkat petani masih bisa menguntungkan, tapi juga masih terjangkau di tingkat pasaran atau di tingkat konsumen. Bella. Atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Sidi Permadi dan Haniel langsung dari Pasar Induk Kramat Jati. Selamat bertugas kembali.